Saudara, cerita ini bermula dari terhempasnya sebuah kapal nelayan yang berlayar di lautan lepas. Dalam situasi cuaca yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, 3 orang nelayan ini nekat berlayar untuk mengais rezeki di sebuah samudra yang lepas. Tidak disangka bahwa tiba saja sebuah badai menghempaskan perahu mereka, mengombang-ambingkan perahu mereka, dan terdamparlah mereka pada sebuah pulau yang sepi dan tak berpenghuni. Tidak ada tanda kehidupan di sana, baik floranya maupun faunanya. Maka dalam ketakutan, kebingungan, kelaparan, kedinginan, dan separuh keputusasaan, akhirnya mereka menyebar di 8 penjuru mata angin untuk mencari barangkali saja ada sesuap harapan untuk mengisi kekosongan perut mereka atau kekeringan kerongkongan mereka. Hari pertama berlalu tanpa menghasilkan apa-apa. Kemudian mereka kembali ke perahu yang pecah, yang perbekalannya tidak lagi ada, peralatannya pun demikian tidak lagi ada. Tidur mereka dalam keadaan kelaparan dan kedinginan pada hari pertamanya. Di hari kedua pun demikian. Usaha pencarian makanan untuk asupan makanan barangkali saja bisa melahirkan harapan baru, tidak juga menemukan. Sampai pada hari ketiga dan hari keempat, hasilnya nihil, 0, tidak ada hasil, dan perut pun, tenaga pun, pikiran pun mulai lemah. Di tengah keputusasaan yang membuncah ini, saudara, seorang bersandar di pecahan perahunya, berserah pasrah, kemudian akhirnya menemukan sebulir nasi. Sebulir nasi itu nek basa Jawane iku upo. Mok sak upo. Upo ini kemudian dia berpikir, ape tak pangan dewe, akan dimakan sendiri. Dia punya 2 teman yang kelaparan juga. Keegoisannya pun mulai muncul, akan memutuskan untuk memakannya sendiri. Namun akhirnya dia berpikir panjang untuk tetap membagi 1 bulir nasi. Upama dibagi 3, tek dipanggillah 2 teman yang lain. Yang 1 dikasih 1/3, yang 1 dikasih 1/3, dirinya sendiri 1/3. Upama diketok dadi 3, dipotong dadi 3. Kemudian berkata, silahkan dimakan, barangkali ini menjadikan alasan Tuhan untuk memberikan jalan kita agar tetap menjaga ruh kehidupan ini. Anehnya yang 1 tidak mau makan karena tidak memiliki keyakinan mau sak piring wae sek lesu, sak talam wae sek lesu, apa maneh upo diketok dadi 3, wis aku ora mangan. Ketika dia tidak makan pada hari itu, Tuhan memutuskan untuk mencerabut nyawanya. Meninggallah 1 orang. Orang kedua memutuskan untuk makan. Walau 1/3 bulir nasi itu tidak akan menyumbat apa-apa di perutnya. Tapi dengan sedikit ragu-ragu karena melihat 1 orang temannya meninggal, dia makanlah sebulir itu. 1/3 bulir itu dia makan. Setelah dia makan,
perut terasa keroncongan juga, tidak memenuhi, tidak mengisi sama sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk memakan lagi milik temannya yang telah meninggal. Sepertiga yang kedua tadi dimakan lagi. Dan pada saat itu, hari itu juga, entah dengan alasan apa, Allah juga telah mencerabut nyawanya karena kondisinya sudah lemas. Tinggallah satu orang yang memakan bagiannya sendiri. Sepertiganya itu dia makan dengan keyakinan barangkali saja Tuhan akan memberikan alasan untuk menyambung kontinuitas kehidupannya pada hari itu. Kemudian dimakanlah hak miliknya yang sepertiga bulir nasi tersebut. Di tengah kelaparan, kehausan, ketidakberdayaan, keputusasaan, tertidurlah ia. Malam itu tiba mengantuk yang luar biasa, akhirnya dia tertidur. Dalam kondisi yang tidak bisa diprediksi apakah telah mati atau pingsan atau apa. Pokoknya dia tertidur pada malam itu. Dia tidak kuasa pada malam hari itu untuk mengubur kedua mayat temannya karena memang tenaga yang tersisa sudah tidak bisa untuk melakukan itu. Pagi pun datang, matahari bersinar, dan yang mengagetkan tiba ada sebuah perahu nelayan lainnya yang kebetulan lewat dan melihat posisi mereka yang memang pada saat itu sudah sangat memprihatinkan. Kemudian orang terakhir itu ditolong oleh nelayan yang lewat, yang kebetulan lewat, yang kebetulan berjalan ke sana atau memang sengaja diperjalankan Tuhan untuk tersesat ke sana dan menjadi penolong bagi orang terakhir ini. Selamatlah dia dari kematian seperti kedua teman. Saudara, dari cerita ini barangkali saja kita bisa mengambil pesan moralnya. Yang pertama, sekecil apapun keyakinan dan usaha manusia, ternyata kadang-kadang sangat perlu pada sesuatu peristiwa yang sangat genting. Contoh orang pertama meninggal dunia karena ketidakyakinan, keraguan bahwa sepertiga bulir nasi tidak akan mungkin mampu memenuhi kebutuhan tubuhnya. Akhirnya kemudian ia meninggal dunia. Yang kedua, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata sekecil apapun keserakahan manusia itu akan bisa menjadikan alasan Tuhan untuk tidak berkenan. Hanya dengan mengambil sepertiga bulir nasi milik temannya saja. Hanya dengan memupuk sedikit keserakahannya pun akhirnya dia meninggal dunia pada saat itu juga. Dan yang ketiga, berbekal sedikit keyakinan bahwa sekecil apapun usaha manusia mungkin akan menjadikan alasan Tuhan untuk memperpanjang kontinuitas kehidupannya. Maka dengan yakin ia memakan sepertiga bulir nasi yang sangat mungkin bagi hitungan manusia tidak akan mampu menyangga perutnya, menyangga tubuhnya, tapi itu menjadikan alasan Tuhan untuk menghadirkan pertolongannya, walau dengan bantuan orang lain. Nah kawan, dengan demikian mari bersama-sama kita berusaha untuk tetap menjaga optimisme kita, keyakinan kita bahwa Tuhan bisa saja berkenan memperjalankan seseorang untuk terus mengawal hambanya, menyelamatkan hambanya yang selalu menjaga keyakinan bahwa dirinya adalah hamba yang suatu saat akan dapat pertolongannya. Demikian, semoga bermanfaat pertemuan ini. Sekecil apapun usaha, keyakinan, dan doa kita entah kapan, entah di mana, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.